Selamat pagi para sahabat GKI Klase Solo dimanapun para sahabat berada. Kita bersyukur ketika pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bangun dari istirahat kita pada malam hari tadi. Dan kita diberikan kesempatan untuk memasuki hari yang baru pemberian Tuhan. Dan untuk mengawali aktivitas kita di hari yang baru pemberian Tuhan ini, kita akan mengawalinya dengan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu di dalam istirahat kami pada malam hari ini. Kami juga mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami untuk melanjutkan kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami hendak mengawali aktivitas kami dengan merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami, Engkau menolong kami. Bapa yang baik, kami siap menyambut sabda-Mu. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini saya ambilkan dari Injil Matius pasal 15 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Sampai sekian jauh pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu dan para saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Ada istilah Jawa yang mengatakan desa mawa cara, negara mawa tata, atau dengan bahasa sederhananya setiap daerah, setiap tempat itu memiliki tata cara, memiliki adat istiadatnya masing-masing. Begitu pula di dalam setiap suku, di dalam setiap negara pasti ada tata cara mereka sendiri-sendiri. Dan juga di dalam kehidupan bangsa Israel, mereka juga memiliki tradisinya yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang bangsa Israel. Nah, para orang-orang Yahudi pada masa itu, mereka dengan teguh dan kokoh terus mempertahankan tradisi-tradisi mereka. Nah, dan kemudian ketika mereka melihat para murid-murid Yesus tidak membasuh tangannya ketika mereka makan, mereka kemudian berkomentar. Kalau kita mau membaca di bagian ayat sebelumnya, mereka berkomentar berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh para murid-murid Tuhan Yesus itu. Nah, Tuhan Yesus kemudian merespon ini dengan mengatakan, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Bicara soal makan, bagi Tuhan Yesus bahwa siapapun makan boleh-boleh saja,
tidak membasuh tangannya sebelum dia makan. Karena semua yang masuk ke dalam mulut itu nanti pada akhirnya akan keluar ke jamban. Tidak ada gunanya. Tetapi hal yang menajiskan orang, hal yang paling penting di dalam kehidupan orang itu bagaimana orang itu boleh menjaga hatinya. Karena dari hati itulah keluar segala perkara. Dari dalam hati itulah keluar perkataan-perkataan. Dari dalam hati itulah keluar tindakan-tindakan yang akan dilihat oleh orang. Nah, bagaimana keluaran hati itu, itulah yang akan menajiskan atau tidak menajiskan di dalam kehidupan ini. Bukan soal cuci tangan yang akan menajiskan orang. Ketika hati itu jahat, maka dari dalam hati itu akan keluar, akan timbul segala pikiran jahat, akan timbul pembunuhan, akan timbul persinahan, akan timbul percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan juga hujat. Tetapi apabila hati itu adalah hati yang baik, adalah hati yang bersih, hati yang disinari oleh cinta kasih Tuhan, maka dari dalam hati itu juga akan timbul perkataan-perkataan yang menyejukkan, perkataan-perkataan yang positif, akan timbul perkataan-perkataan yang menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga akan memunculkan pikiran-pikiran yang baik, akan memunculkan rasa empati terhadap orang-orang di sekitar mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjaga hati kita. Mari kita terus memelihara hati kita dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Melalui apa? Melalui firman-firman Tuhan yang boleh kita renungkan terus-menerus. Dengan menjaga hati kita dengan baik, maka apa yang keluar melalui mulut kita, melalui tindakan kita, itu akan menampakkan, akan memancarkan cinta kasih Allah, yang pada akhirnya akan memberikan dampak, akan membawa hal yang positif di dalam kehidupan kita bersama. Terlebih dalam situasi dan kondisi sulit pada masa-masa ini, kita perlu dengan sungguh-sungguh menjaga hati kita dengan baik. Kita perlu terus menyirami hati kita dengan firman Tuhan. Kita harus terus menyinari hati kita dengan sinar cinta kasih Tuhan, agar kita tetap memiliki kekuatan, agar kita tetap memiliki kesabaran, agar kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, karena hati kita terus tertuju dan terarah pada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita terus menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh, agar outputnya itu juga sesuatu hal yang baik bagi kita dan juga baik bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, boleh terus senantiasa menyertai dan memberkati setiap aktivitas dan kegiatan saudara-saudara semuanya.